Dan ini dia puncaknya, Masjid Agung Demak, sekaligus tempat Raden Patah dinobatkan jadi Sultan pertama. Gimana teman-teman cuplikannya? Gila kan? Kayak nembus waktu beneran kan? Nah, di video kali ini aku bakal bongkar habis rahasia dapur gimana cara bikin video time travel epic kayak tadi full pakai AI. Mulai dari ngeracik skrip, generate visual, sampai eksekusi mulus di editing. Langsung aja kita gas bahas tutorialnya. Oke teman-teman, untuk asisten peracikan proyek ini aku pakai cloud lagi ya. Dan di sini aku juga udah siapin master prompt yang dimana nanti bisa kalian pakai juga kok. Dan untuk master promptnya ini nanti aku sematkan di kolom komentar ya. Dan coba lihat di bagian inputnya. Kalian hanya perlu edit di bagian itu saja ya. Sedangkan untuk bagian lainnya, kamu biarkan saja nggak apa-apa kok. Tapi dengan catatan, master prompt ini khusus untuk tema sejarah aja ya. Jangan yang lain. Baik, langsung aja aku kasih contohnya aja ya. Di bagian era atau lokasi itu, di inputnya aku kasih perintah seperti ini. Asal mula kerajaan Demak berdiri, dan untuk bagian karakternya, aku kasih input. Seorang pemuda usia 40 tahun dengan memakai baju dan pakaian khas modern atau memakai jaket hoodie lengkap dengan topinya. Lalu untuk lokasi atau atraksi, saya kasih input. Carikan di momen spesifik. Dan terakhir, untuk jumlah segmennya, kalian bebas masukkan berapa aja, tapi saya sarankan pilih 4-6 aja dah cukup kok. Kalau sudah, kalian copy semua ini caranya tekan Ctrl+A, lalu Ctrl+C. Dan setelah ini kita bisa langsung pastekan di kolom chatbot cloudnya ini ya teman-teman. Nah ini dia master promptnya sudah berhasil kita pas. Dan selanjutnya tambahkan sedikit kata perintah seperti ini. Tolong buatkan produksi guide-nya sekarang. Dan setelah itu klik generate dan kita lihat bagaimana cara cloud ini meracikannya ya teman-teman. Nah coba kalian lihat ini. Si cloud mengambilkan intisari topik ini dari sumber-sumber referensi terpercaya. Ada yang dari situs Ruang Guru, id.wikipedia, demakap.go.id, n.wikipedia, dan lain-lainnya lagi. Intinya kalian dibuatkan susunan kisah singkat tentang sejarah ini tidak hasil dari kisah fiksi belaka, melainkan semua ada sumber rujukannya, dan itu bisa kalian cek sendiri melalui web yang sudah ditampilkan oleh si cloud ini ya teman-teman. Oke, tampaknya si cloud sudah mulai meracik susunan alur kerjanya, yang dimana ini nanti akan dibuatkan dalam format docs ya teman-teman. Oke, penyusunan sudah selesai dan sekarang kita bisa langsung klik unduh yang ada di sebelah kiri ini ya. Oke teman-teman, di sesi peracikan alur kerjanya ini sudah selesai, dan sekarang sebaiknya kita lanjut ke tahap yang berikutnya aja ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di halaman Google Flow-nya ya. Dan sebaiknya kita langsung aja buka file docs dari cloud-nya tadi. Nah ini dia, filenya sudah terbuka. Dan sekarang, scroll ke bawah sampai di bagian karakter. Baik, ini dia bagian karakternya sudah ketemu. Dan sekarang saatnya kita copy semua deskripsi karakternya ini. Lalu kita kembali ke Google Flow. Dan sebelum kita paste, kita setting dulu yang dari video ke gambar. Dan jumlah generate kita pilih 2. Setelah itu kita pastikan semua deskripsi karakternya tadi. Setelah dipaste, kita bisa hapus semua bagian era Demaknya dulu ya. Alasan saya hapus bagian ini yakni agar karakter sheet-nya nanti tidak dibuatkan bercampur. Alias di bagian ini kita hanya generate sheet era modern dulu, baru setelah itu ganti yang era Demaknya. Baik, kalau sudah kita hapus, sekarang tinggal klik generate dan mari kita lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Nah, ini dia hasilnya sesuai banget dengan ekspektasiku. Dan untuk gambar satunya ini kita bisa hapus saja nggak apa-apa kok. Baik, sekarang pastikan lagi deskripsinya tadi ya. Tapi kali ini kita akan generate yang era Demak. Jadi yang era modern ini kita bisa hapus aja. Oke, era modern sudah terhapus. Dan sekarang tinggal klik generate dan mari kita lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Nah ini dia teman-teman, hasilnya bener-bener sesuai dengan apa yang sudah menjadi ekspektasi kita ya. Terlihat jelas outfitnya era Majapahit banget dah pokoknya. Baiklah, gambar sheet era modern dan era lama sudah berhasil kita buat. Dan sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasannya. Caranya, kembali ke docs dan scroll ke bawah dan setelah itu cari bagian scene 1. Nah ini dia scene satunya sudah ketemu dan scroll sedikit lagi ke bawahnya. Lalu kalian bisa copy pada semua bagian, gunakan karakter ini hingga timing waktunya ini ya teman-teman. Kalau sudah, langsung pastikan di kolom chatbotnya ini ya. Dan setelahnya langsung klik generate dan mari kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah ini dia teman-teman, hasilnya sudah jadi, tapi mohon maaf ya, ternyata di bagian record scene satunya itu terpotong. Jadi terpaksa yang aku tampilkan ini yakni dari hasil record scene 2-nya. Tapi untuk prosesnya masih sama aja kok. Jadi kalian gak usah khawatir kalau scene satunya tadi telah terskip. Nah langkah selanjutnya, gunakan lagi prompt dengan mengklik ikon panah melengkung yang ada di kanan atas ini ya. Nah kalau sudah terbuka seperti ini, kembali ke docs dan copy shortlist
shortlist bagian 2-nya ini ya teman-teman. Kalau sudah, langsung kembali lagi ke cloud dan hapus bagian shortlist lama dan ganti dengan shortlist yang barusan kita copy ini ya. Nah sekarang tinggal klik generate dan mari lihat hasilnya ini seperti apa ya. Nah ini dia teman-teman, hasilnya terlihat masih konsisten semua kan wajahnya. Oke teman-teman, dua cara pembuatan gambarnya sudah aku contohkan dan tentu untuk bagian shortlist 3, 4 dan segmen lanjutannya itu tidak aku contohkan lagi secara detail ya, karena caranya masih sama aja kok. Dan sekarang sebaiknya aku loncat saja ke bagian generate videonya, biar durasi video tidak jadi terlalu panjang nantinya. Baik, untuk generate video, klik gunakan kembali prompt di shortlist nomor satunya ini ya. Dan setelah itu, ubah settingannya yang dari gambar ganti ke video, lalu jumlahnya kita buat 1 aja, biar irit di kreditnya. Lalu untuk durasi, saya pilih yang 10 detik ya teman-teman. Nah sekarang coba kalian perhatikan di bagian kalimat dialognya ini. Agar nanti hasil bahasanya tidak random, maka kita perlu tambahi instruksi yang spesifik seperti ini. Dialog dalam bahasa Indonesia. Baiklah, dialog sudah kita masukkan dan sekarang kembali ke docs. Kita bisa copy bagian microgesture, SFX ambient dan angle kameranya ini ya teman-teman. Dan sebelum kita copy, aku jelaskan singkat soal maksud penyusunannya ini ya. Perhatikan di bagian microgesturnya itu, di situ ada 4 kalimat yang dipisahkan oleh tanda koma. Seperti menyapa dengan tangan, menunjuk alat, menahan nafas, dan refleks mundur hingga selesai. Yang fungsinya tak lain adalah saat kita generate di shortlist 1, kita bisa pakai instruksi microgesture yang menyapa dengan tangan. Dan untuk shortlist 2, kita bisa pakai instruksi microgesture yang menunjuk alat dan begitu seterusnya hingga shortlist yang keempatnya itu ya. Begitu juga dengan fungsi SFX ambient dan angle kameranya ini. Pakai sesuai dengan urutannya ini ya teman-teman. Dan perlu kalian tahu, inilah salah satu kelebihan dari Claude AI ini, yakni ia sangat detail sekali dalam memberikan instruksi. Makanya saya seringkali pakai Claude ini sebagai asisten project sebab menurutku ia powerful banget dah pokoknya. Baik, dan sekarang kita lanjut copy bagian microgesture yang menyapa dengan tangan. Lalu kita bisa pastikan di bagian bawah dari prompt yang lama ini ya. Lanjut ke docs lagi. Dan sekarang ganti kita copy bagian SFX ambient yang dengung elektronik ini ya. Dan kalau sudah, langsung pastikan di prompt bagian bawahnya ini. Nah, SFX ambient sudah terpaste. Sekarang tinggal kita copy bagian angle kameranya. Kembali ke docs dan copy bagian kamera handled selfie style ini ya teman-teman. Kalau sudah, langsung pastikan di bagian bawahnya prompt ini. Dan lanjut, hapus dulu bagian gambar sheet yang ada di kolom chatbot dan ganti dengan gambar hasil dari shortlist 1 ini ya. Oke, gambar dari shortlist 1 sudah masuk dan itu artinya semuanya sudah komplit. Dan sekarang kita tinggal klik generate dan mari kita tunggu hasilnya seperti apa ya. Guys, kali ini gue mau nyoba sesuatu yang belum pernah gue lakuin. Beneran nembus waktu ke zaman berdirinya Kerajaan Demak. Nah gimana teman-teman soal hasilnya tadi? Terlihat realistis banget kan? Dan karena caranya sudah aku contohkan semua, mulai dari generate gambar dan video, maka di bagian segmen berikutnya ini sudah nggak perlu aku contohkan lagi ya. Sebab caranya juga masih sama aja kok. Dan sekarang sebaiknya kita lanjutin aja ke tahap yang selanjutnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah ada di halaman editornya ya. Dan untuk editornya ini aku pakai Filmora 15. Kalau kalian mau pakai CapCut, Adobe Premiere Pro, atau editor lainnya pun juga bisa kok. Sebab di pengeditan ini kita tidak memakai banyak variasi atau teknik rumit lainnya. Dan perlu kalian tahu, kalau di sini aku tidak contohkan dari awal, melainkan aku hanya akan mencontohkan efek apa saja yang saya pakai itu saja. Baik, langsung aja aku jelaskan. Untuk warna coklat di timeline atas ini adalah sebuah efek blur yang fungsinya aku buat nutupi watermark dari generator AI-nya ya teman-teman. Nah, coba kalian lihat ini. Jika efek blurnya saya matikan, maka kalian bisa lihat watermark dari VO3-nya terlihat jelas kan? Bandingkan jika efek blurnya saya aktifkan, penyensorannya terlihat smooth banget kan teman-teman? Lanjut ke bagian bawahnya. Di sini, aku hanya gunakan sebuah efek transisi saja sebagai penyambung adegannya biar smooth ya hasilnya. Dan untuk audionya, sesekali aku juga kasih efek transisi biar kedengarannya lebih enak saat berganti narasi. Oke, ini Itu tadi yang pakai efek transisi, dan sekarang bandingkan dengan yang tanpa efeknya. Oke, ini bener. Gimana teman-teman? Terdengar lebih smooth kan saat pakai transisi? Oke teman-teman, aku rasa cukup ini aja sih yang bisa aku jelaskan soal editingnya. Dan aku sangat yakin kalau soal editing standar kayak gini, kalian semua pasti sudah pada jago-jago dah. Dan jangan lupa, seperti biasa di akhir video ini, aku akan tampilkan hasil fullnya ini ya. Dan sebelum aku akhiri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu saya share di saluran ini. Thanks udah nonton and selamat mencoba. Guys, kali ini gue mau nyoba sesuatu yang belum pernah gue lakuin. Beneran nembus waktu ke zaman berdirinya Kerajaan Demak. Alat ini masih prototype. Doain aja lancar ya, soalnya ini bakal jadi bukti nyata pertama kalau ini beneran kejadian. Oke, ini beneran kejadian.
Sampai ketemu di masa lalu. Jadi ini dia titik yang bakal jadi cikal bakal Demak. Masih rawa doang sekarang. Raden Patah lagi mimpin buka lahan langsung ya ternyata. Kula nuwun. Make tanah anyar isih rawa ki. Cepet banget berkembangnya. Dari rawa kosong jadi ada pesantren rame gini. Santri di sini asalnya dari mana aja? Enten saking Tuban, Gresik, Ampel Denta, kathah ki. Waduh, hati-hati dek. Ngapunten ki. Ini nih momen yang bikin Demak sah diakui. Bukan sekadar pemukiman biasa lagi. Itu Raden Patah lagi menghadap langsung ke ayahnya sendiri, Prabu Brawijaya. Sinten panjenengan, kok mboten kula tepangi? Saya cuma lewat aja kek, maaf. Dan ini dia puncaknya, Masjid Agung Demak. Sekaligus tempat Raden Patah dinobatkan jadi Sultan pertama. Coba bayangin, dari rawa gelagah tadi, sekarang udah jadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Ngati-hati ki, mengko kletek. Aduh iya, makasih Pak. Gila, gue balik. Itu tadi bener-bener kejadian ya? Semua kejadian tadi kerekam semua bro. Dari rawa Gelagah Wangi sampai penobatan di Masjid Agung lengkap. Ini kenapa nyala lagi sendiri? Video ini gue simpen dulu sebagai bukti pertama gue. Tapi kayaknya ini bakal ada lanjutannya. Sampai jumpa di Next Time Travel.